Just balik lagi sama gue Richard Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk altcoin ya, khususnya di sektor gaming ya. Jadi sesuai di video tadi ya, sekitar 3-4 jam yang lalu ini ada saya bahas untuk Bitcoin dan juga peluang pada altcoin gitu ya. Kira-kira alt season itu seberapa dekat lagi kita akan dapatkan atau nikmati. Kemudian ada saya tulis juga untuk, ataupun saya sampaikan ya di video ini, dan juga ada di grup Telegram yang gratis, ada di link deskripsi. Di situ juga ada saya sampaikan kalau next video di hari ini itu akan membahas tiga altcoin, lebih tepatnya untuk sektor gaming ya, karena kita bisa lihat wah sektor gaming ini udah mulai bangkit lagi nih, udah mulai hidup lagi nih ya. Teman-teman bisa lihat juga di CoinMarketCap nih ya, di sektor gaming. Ini memes, ini udah ada AI memes, mungkin next ada AI gaming teman-teman sepertinya ya. Jadi kita bahas dulu untuk gamingnya dulu aja. Di sini sebenarnya ada banyak, cuman yang tadi paling banyak di request itu ada Sandbox ya. Kemudian akan saya bahas Mana juga, sama satu lagi ING nih ya, ENJ. Ini juga udah lama banget ya, dan jarang banget ada yang bahas. Jadi kita akan coba bahas ya, Sandbox, Mana, dan juga ING. Terakhir saya bahas Sandbox itu di sekitar 5 hari yang lalu nih ya, Sandbox. Kemudian Mana, ING itu udah lama banget saya nggak bahas-bahas, mungkin sekitar 4-5 bulan yang lalu ya terakhir kali dibahas. Jadi ya tanpa basa-basi kita akan lihat dulu teman-teman untuk Sandbox. Nah, untuk Sandbox sendiri masih sama seperti pembahasan sebelumnya ya, dimana karakteristiknya pada Agustus September 2023 dia creating base ya di bawah akumulasi, kemudian dia break ya. Ini highs-nya itu di Maret 2024, berarti di awal tahun ini ya. Kemudian drop lagi dan sideway lagi di sini ya, kita bisa lihat masuk ke fase akumulasi semenjak Agustus sampai akhirnya di break pada pertengahan November ya. Dia nge-pump signifikan akhirnya teman-teman, dan view-nya ataupun outlook-nya pun masih sama ya. Setelah dia adanya rejection ya, di video 5 hari yang lalu saya juga ada sampaikan nih, kita melihat karakteristik dari pergerakan sebelumnya ya. Setelah dia pumping, kita lihat retracement di sekitar retracement 0,5 before dia up. Ini makan waktu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari itu baru dia rebound kembali. Berarti kita bisa lihat nih 1, 2, 3, 4, 5, berarti besok udah Sabtu Minggu ya. 6, 7-nya Sabtu Minggu. Kita ataupun kalau melihat seperti ini kurang tahu nih ya. Memang secara history ataupun pergerakan sebelumnya 6 ya, 6 ke 6-nya itu hari ke-6 ya, itu udah rebound. Tapi besok udah weekend, Sabtu Minggu teman-teman, di hari ke-6 dan 7-nya ya. Kita let's see lah apakah di weekend itu kita bisa mendapatkan Sandbox itu next movement push ke 0,92 sampai ke $1 ya. Kalau memang masih tersideways ya, teman-teman bisa pantau. Ini juga area yang sudah saya sampaikan di 5 hari yang lalu ya, di sekitar $0,59 nih ya. Beberapa kali di testing nih, pada 26, 27, 28 November di testing nih ya. Dalam 3 hari terakhir ini di testing berkali-kali, dan sekarang baru adanya reaksi sedikit sih teman-teman. Cuman ya balik lagi, mungkin karena Jumat, besok Sabtu Minggu nggak terlalu gimana signifikan. Malah hari ini yang signifikan itu Cardano, Habar, sama XRP ya, terutama XRP sih teman-teman ya. Jadi palingan ini untuk view-nya masih sama ya. Target next push terdekat itu di 0,92 sampai di $1 ya, dimana itu merupakan area tahanan sebelumnya nih ya, pada September 2022, November 2022, dan terakhir di testing pada Februari 2023 ya. That's why kenapa saya markingin area itu. Jadi yang nanyain untuk Sandbox target cycle kali ini ya teman-teman, setidaknya ya ini dia tes ke 1,29 sampai ke $1,5. Setidaknya dia ke area sini ya. Itu adalah target rasional Sandbox untuk cycle kali ini ya. Kalau misalkan dikasih bonus dia mampu break dari situ ya, dia akan visit area ini ya, di angka psikologis nih 1,94 sampai di $2,1 ya, di sekitar range $2 ya. Jadi saya pribadi nggak muluk-muluk untuk Sandbox balik ke ATH ke $8 ya, ke $4 dan lain sebagainya ya. Kita targetin yang rasional aja, itu pun belum tentu ke hit kan ya, karena kita nggak pernah tahu kondisi geopolitik, kemudian dengan segala macam permasalahannya saat ini, apakah memang kita mendapatkan cycle bull run yang benar-benar panjang, extended ya, super cycle dan lain sebagainya. Bagaimana kalau misalkan kita baru euforia gitu ya, wah altcoin ngepam gila-gilaan ya awal 2025, nggak lama langsung bam
ya perang gila-gilaan terjadi ya dan lain sebagainya. Ya pasti nggak siap kan, wah keburu drop, aset-aset keburu drop, dump 10%, 15%, 20%. Ya kayak gitu udah nggak sempet lagi sebelum-sebelumnya waktu dia ngepam nggak cicil jual karena berharap dia balik ATH, malahan udah OTW ke area entry lagi, ya nyesek. Jadi nggak ada salahnya sebenarnya untuk nanti ketika memang dia hit di 1,3, 1,5 dolar udah mulai cicil jual ya, mulai exit bertahap, itu nggak ada masalah ya. Cuman untuk view-nya masih sama, setidaknya dia akan testing ke sekitar 1 dolar dulu teman-teman. Ya hopefully di Desember lah kita mendapatkan 1 dolar pada Sandbox ya. Kalau kita lihat di time frame 4 jam gimana? 4 jam sebenarnya dia cuma ranging aja sideway ya. Kita bisa lihat nih movementnya sideway. Oke, di sini. Sorry. Nih di sini ya. Tuh. Ini adalah batas atas. Itu di sekitar 0,626 dolar. Kemudian untuk batas bawah di sini 0,58 dolar. Sekitar area ini dia cuma ranging sideway doang ya, creating base, dan akhirnya once dia break ya posisinya red candle ini seperti retest ya. Hopefully di area sini dia mampu bertahan ya, kuat bertahan di area ataupun di atas 0,626 dolar. Itu akan ngelit dia ya visit lagi nih di atas 0,74 dolar ya, di range atasnya ya, sekalipun kalau memang dia bertahan seperti ini posisinya ya. Jadi ini adalah key level kalau misalkan teman-teman pantau secara hourly time frame. Tapi kalau misalkan di sini jebol ya udah, dia akan sideway lagi dan terbawahnya kita akan visit di area sini. Dimana itu di retracement 0,6 ya, di sekitar 0,53 dolar lah. Ini untuk tahanan bawahnya yang nanyain Sandbox ya. Jadi sekali lagi teman-teman, ketika memang udah masuk ya atau udah mulai cicil beli lagi di area yang kemarin juga sudah saya mention ya, hopefully selalu prepare ya kalau misalkan dia adanya koreksi lanjutan. Tapi kalau misalkan dia udah ngepam, dia udah hit beberapa target, ini misalkan target 1, target kedua, kemudian target ketiga, ya selalu melakukan cicil jual. Itu aja sih untuk Sandbox, nggak ada banyak perubahan. Kemudian untuk mana secara daily ini kok mirip, bisa dibilang mirip ya sama Sandbox, dimana ini adalah previous high di Maret 2024 dan udah di testing kembali nih, posisinya udah di testing teman-teman nih, tuh ya udah di testing sama mana secara time frame daily. Jadi ya so far sih sama lah ya, mirip-mirip dengan pergerakan yang kita lihat pada Sandbox ya. Nah kalau kita extend juga, nah sebelumnya ini menjadi SNR nih ya, di 0,732 sampai 0,8229 dolar untuk mana secara daily time frame ya. Jadi ketika area ini mampu di flip sama mana ya, ini besar kemungkinan setidaknya dia tes ke 1 dolar sampai 1,12 dolar di range ini ya, next pushnya untuk mana, dimana sebelumnya dia juga kita bisa lihat ya di sini sideway cukup lama sejak Oktober 2022 ya. Dia cuma sideway di sini-sini aja, range-nya sangat besar. Dan ya kalau kita hitung ya secara chart pattern, ketika dia mampu break ya, kita ngomongin target maksimal itu di sekitar 2,8 dolar sampai 3 dolar. Pas kalau saya tandain di sini, ini adalah adanya area supply nih. Nih tuh. Ini terakhir kali dites pada April 2022 sebelum dia harganya dumping signifikan ya. Jadi teman-teman bisa pantau dulu ya. Ini harus mampu di flip ya, 0,82 dolarnya harus mampu di flip. Next target di 1 dolar. Kemudian nextnya lagi di sini ya. Di sini juga adanya SNR untuk mana 1,55 sampai 1,71 dolar ya, untuk yang nanyain beberapa next target mana secara daily ya. Jadi sekali lagi sama seperti Sandbox, ini ada target 1, 2, 3 yang mungkin teman-teman bisa prepare ya ketika memang dia hit beberapa area ini ya, yang mau cicil jual, mau exit dan lain sebagainya silahkan gitu. Kemudian kalau kita lihat secara time frame daily ini ya so far sih memang mirip ya sama pergerakannya Sandbox secara daily. Kemudian kalau kita lihat biar lebih detail gitu ya, turun ke time frame 4 jamnya ya, 4 jamnya juga di sini kita bisa lihat ya sebelumnya. Oke, ini resisten di flip jadi support ya. Kemudian di sini juga adanya triangle pattern, once dia break retest ya posisinya sama kurang lebih sama Sandbox. Di sini juga area tahanan nih.
Bentar, saya buat dulu. Yap. Di 0,555 sampai 0,582 dolar nih. Ya, once dia hit di situ, sideways sebentar, triangle pattern, dia mampu break, posisinya lagi retest nih. Ya, hopefully mampu di follow up dengan baik untuk dia setidaknya going up lagi, lanjut naik. Kalau secara chart pattern kita bisa ukur aja, teman-teman ya. Target maksimalnya ya ini di sekitar 0,659 sampai 0,66 dolar lah. Ya, jadi dikit lagi sih sebenarnya. Kalau misalkan kita lihat juga, nah di sini tuh pas teman-teman di area ini. Sebelumnya juga kita bisa lihat ya waktu closing dan juga opening next candle-nya berfungsi juga sebelumnya jadi support juga dari level area tersebut. Kalau teman-teman lihat dari lower time frame-nya nih, yang nanyain mana ya, break dari situ ya udah dia akan visit lagi nih di 0,733 sampai ya 0,82 dolar lah untuk mana secara hourly time frame. Ya, jadi ini mungkin yang bisa dipantau sebenarnya untuk mana. Dan next, ING. Sebenarnya ING ini lebih, kita bisa bilang lebih tertinggal ya ketimbang Sandbox sama mana. Ya, secara momentum pun kita bisa lihat setidaknya mana dan Sandbox itu udah tes lagi nih di previous high di bulan Maret. Sedangkan ini adalah previous high di bulan Maret untuk ING dan ini belum di testing nih. Ini di level area 0,694 dolar. Ya, di garis kuning ini. Ini belum dites sama ING. Bahkan dia bikin lower low cukup bawah, cukup dalam, teman-teman. Coba saya highlight ya seperti ini. Kemudian kita kasih dengan warna merah. Yap. Dia drop lebih bawah lagi ya ke area demand. Ya, strong demand secara daily. Ya, ini terakhir kali dia ngepump pada buruan di cycle sebelumnya nih, di Januari 2021 nih. Ya, once dia tes dari sini adanya double bottom terus pump signifikan, pump hard, teman-teman. Ya. Dan akhirnya dia akumulasi lagi di sini. Ya, masuk range ini tuh semenjak Agustus sampai mampu di break di ya, November juga ya, minggu kedua November. Jadi peluangnya untuk ING so far kita bisa perhatikan ya, dipantau dulu. Ini adalah area supply yang lagi di testing. Ya, kemudian next area target supply di sini. Ya. Itu di sekitar berapa? Ini pertamanya yang lagi testing 0,29 sampai 0,314 dolar. Kemudian nextnya di 0,37 sampai 0,394 dolar. Ini adalah beberapa syarat area UU untuk ING ya. Before dia tes di previous high di bulan Maret 2024 di 0,63 sampai 0,69 dolar. Ya, jadi untuk range-nya ING masih cukup panjang perjalanan. Dari sini kita ukur sampai high-nya aja ini masih bisa gain sekitar 140%, teman-teman. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari bottomnya ke area peak sebelumnya itu udah 140%. Jadi kalau misalkan sekarang dia mungkin adanya sideways sebentar retracement before going up lagi, ya dari bottom ke atas itu sekitar 280%-an kurang lebihnya. Ya hampir 3x lah. Ya kalau misalkan kita lihat dari bottomingnya, mungkin teman-teman yang kemarin screening ING ini sangat-sangat ideal sebenarnya, area ini benar-benar bisa dimanfaatkan lah. Ya cuman mungkin ada yang kelewat ya, saatnya kita mungkin bisa lihat untuk area yang lebih ideal ya, yang nggak terlalu terlalu moonboy lah bisa dibilang ya. Ini beberapa area target yang menurut saya pribadi masih bisa di-achieve lah, achievable sama ING. Nah kalau misalkan di previous high di bulan Maret ini mampu dilewatin, di area berapa lagi selanjutnya? Di sini teman-teman, di sini ada next area supply. Ya kenapa saya bilang di area situ? Simple, secara daily-nya terakhir kali dari retrace ya, kemudian momentum dari seller itu masuk lagi signifikan dari level area tersebut nih. Ya ini di 1,05 dolar sampai di 1,2 dolar. Ya balik lagi itu angka psikologis sekitar 1 dolar. Ya jadi sangat-sangat make sense menurut saya pribadi. Ya maksimal targetnya akan visit area sini ya ketika memang syaratnya nih area 0,69 ini mampu di break ya sama ING. So kita bisa ukur dari area sekarang ke high-nya aja ya dapat sekitar 310%, 3x teman-teman untuk ING. Ya masih ada peluang nggak? Masih ada peluang teman-teman. Ya cuman balik lagi bukan untuk bikin kalian FOMO. Ya ini sebuah gambaran aja. Tentunya dia harus melewati beberapa area tahanan yang sangat-sangat strong. Ya yang teman-teman mungkin kalau misalkan yakin ya silahkan. Ya kemudian kalau kita lihat juga so far momentumnya itu bullish ya, bullish juga, strong juga. Cuman memang dia waktu koreksi langsung mantul lebih kuat ketimbang mana dan sen.
Ya, menurut saya sangat wajar. Kenapa wajar? Karena dia dropnya itu lebih bawah, lebih dalam ya daripada Mana dan Sandbox. Jadi ketika memang dia adanya rejection dari sini, ya mungkin mampu di follow up lebih baik sama buyersnya. Ya, karena cenderung harganya itu masih cenderung lebih di bawah. Ya, penguatan itu masih lebih di bawah daripada Mana dan Sandbox karena turunnya itu lebih dalam. Simpelnya seperti itu. Ya, secara daily mungkin teman-teman bisa simple aja, pantau aja MA21 ini. Selama dia nggak break, ya di follow up untuk dia lanjut naik. Sesimpel itu sebenarnya kalau momentumnya masih bullish kayak gini. Nah, untuk time frame 4 jamnya ini lebih clear lagi, lebih jelas lagi ya. Kita bisa lihat di sini ada tahanan, triangle resistance, dan juga di sini adanya triangle support, triangle pattern lagi-lagi. Cuman ini range-nya lebih besar ya. Dan di follow up sama MA21 time frame 4 jam. So, once dia breakout, teman-teman, ini akan interesting sebenarnya. Kita lihat juga untuk target maksimal. Yes, pas ya, masuk ke box merah selanjutnya di 0,3699 sampai 0,4 dolar untuk next target si ING secara time frame 4 jam. Tapi kalau misalkan dia breakdown, teman-teman bisa pantau balik lagi di previous low-nya dia di sini. Ya, di sini. Itu di 0,246 sampai 0,255 dolar ya. Untuk yang nanyain kalau memang dia breakdown ya, untuk antisipasi ini bisa dipantau teman-teman pada ING ya. Tapi kalau teman-teman nanti lihat, wah ING dari sini break nih, mampu break ya, kemudian ada sedikit retracement, cakep banget, nah boom, nah lanjut naik, teman-teman udah tahu ya next area target berapa ya. Kurang lebih seperti itu untuk pembahasan ING. Berikut juga dengan beberapa target yang menurut saya masih sangat-sangat achievable untuk cycle kali ini. Berikut juga dengan Mana, berikut juga dengan Sandbox gitu ya. Jadi ketika memang teman-teman udah masuk, ya udah jangan langsung all in. Ya itu aja pesan saya. Jadi kalau misalkan nanti amit-amit untuk skenario buruk di video Bitcoin yang tadi saya sharingkan itu terjadi, teman-teman masih punya cadangan lah, cash yang teman-teman alokasikan di kripto untuk teman-teman buyback kembali. Jadi untuk average price-nya itu bisa didorong lebih bawah lagi, lebih murah lagi ya. Paling itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video. Profit.